إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. Hadratal muhtaramin, para guru, para kiai, para ustaz, para buya, para tuan guru, tuan-tuan guru, bapak dan ibu haji, para sepuh, para pilih sepuh, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pendidikan, mohon maaf, mohon izin, yang besar tak disebut nama, tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama, tapi tanpa mengurangi rasa hormat, Al-Fakir mengucapkan salam ta'zim, salam hormat. Seraya kita terus dalam kesempatan yang indah ini memperbaharui rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat. Pun rasanya kurang lengkap bahwa majlis yang indah ini kalau tak dilengkapi dengan kelengkapan yang wajib disebutkan, yaitu bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam Allah limpah ruahkan terus kepada kekasih kita, kekasih Allah, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, wabil khusus keluarga besar Bapak Haji Dr. Pak Taufik, yang mudah-mudahan beliau sekeluarga sehat walafiat. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua yang hadir, kita semua senantiasa dalam pandangan, curahan, kemudian dekapan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa hari ini adalah hari Ahad terakhir di bulan Muharram, dan hari ini kita hadir di satu majlis yang penuh dengan kebaikan. Ini majlis tasyakuran, majlis walimatut tasmiyah, di mana pada hari ini seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah ditunggu sekian lama, baik dari pihak kanan maupun kiri, kira-kira seperti itu, baik dari oma-opanya atau nyek yainya atau siapapun bahasanya, bahwa kelahiran anak keturunan apalagi cucu ini merupakan sesuatu yang sangat berharga. Menbaso kita di Palembang, sayang dengan anak tapi masih kalah kalau dengan cucu. Ada guru kami Sayyidi Syekh Kiai Haji Ibrahim, beliau seorang guru besar, seorang ahli fikih luar biasa. Beliau menyatakan, Iqbal, seumur hidup saya nggak pernah minta buah-buahan ke kampung karena orang yang untuk mengasih saya buah-buahan, kata beliau. Tapi untuk cucu saya, ketika cucu saya minta sesuatu, bahkan saya menurunkan ego saya datang ke rumah ini jamaah untuk minta jambu, sekedar 1-2 jambu air. Ini kami sampaikan ini, bersyukur Bapak dan Ibu yang sudah punya cucu, kami ucapkan barakallahu fikum, karena Allah telah memberikan nikmat yang besar kepada kita. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, bicara tentang kelahiran, maka ini merupakan satu fase yang bagi orang tua harus mempersiapkan dengan baik, karena ternyata dalam Islam nilai pendidikan tidak dimulai dari kindergarten, tidak dimulai dari hadanah, tidak dimulai dari playgroup, tetapi dalam Islam untuk membentuk karakter, membentuk bangsa yang kuat dan hebat, harus ada personal satu persatu yang didik dengan didikan yang terbaik. Dan pendidikan itu di dalam Islam bahkan dimulai dari bagaimana cara mencari jodoh. Kita memilihkan jodoh yang terbaik untuk anak-anak kita. Bagaimana bebet bibit bobotnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana attitude-nya, bagaimana kebaikannya. Wa ala kulli hal, di atas itu semua bagaimana kualitas agamanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kalau fulan bin fulan, seseorang menikahi lawan jenisnya karena ketampanan rupawannya, maka kerupawanan akan hilang 10-20 tahun kelak.
Ketika seseorang menikahi seseorang karena hartanya, hartanya akan habis. Dan dari orang yang karena harta, maka sudah ketahuan mentalnya, mental mencari cuan. Kalau orang mencari jodoh hanya gara-gara anak pejabat, maka Allah akan menurunkan derajat orang tersebut. Tapi manakala seseorang menikah karena agama, Allah akan menambahkan rupawannya. Allah akan kaya dan cukupkan ia, dan Allah akan muliakan ia. Maka berarti di dalam Islam, pendidikan orang bukan dimulai dari sekolah TK, tapi dimulai dari mencari jodoh. Maka Bapak dan Ibu, wajar kalau dari zaman dahulu orang-orang tua kita, siapapun bahasa itu, nyai, yai, ombai, akas, ugo, nine, apapun bahasanya itu mereka akan bertanya, Cung, itu siapa itu Cung? Ini Fulan bin Fulan, yai misalnya, atau nye, atau opa. Anak mana? Ditanya siapa ayahnya. Kemudian pertanyaan berikutnya ditanya, sudah hatam Quran belum? Lapacak ngaji belum? Tidak ditanya dulu kau begawi di mana, tidak. Tapi yang ditanyakan bagaimana kualitas agama seseorang yang dilambangkan dengan dia sudah hatam Quran belum? Karena sang anak akan menjadi imam bagi anak perempuannya. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, ketika terjadi pernikahan, ada doanya, ada caranya, dan semua itu merupakan bagian dari pendidikan dalam Islam. Hatta kemudian ananda, kemudian ternyata anak kita atau menantu kita itu hamil. Bagaimana aturan pendidikan dalam Islam? Dalam Islam diberikan aturan yang luar biasa, bahwa ketika dia sudah masuk 4 bulan, ini para dokter yang hadir pasti sudah sangat luar biasa. Membasuh kami di Plemain ngajari bebek berenang. Pada usia 4 bulan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala meniupkan ruhnya, maka kemampuan yang pertama yang Allah titipkan kepada janin itu adalah kemampuan mendengar. Dan dengan mendengar ini maka dia akan merekam apapun yang masuk melalui pendengarannya, melalui ibunya. Maka disitulah wajar kalau di dalam Islam zaman dahulu sampai sekarang guru-guru kita mengadakan apa? Manaqib, membacakan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, membacakan manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i, kemudian mengadakan hataman Quran. Yang diperdengarkan adalah kalimah-kalimah thayyibah, kata-kata yang baik, yang kemudian akan membuat suasana adem bagi anak tersebut. Maka Bapak dan Ibu, selesai belum? Ketika lahir anak disambut dengan azan di telinga kanan, kemudian di telinga kiri disambut dengan iqamah. Maknanya, nak, yang besar itu hanya Allah, yang lain itu cuma remeh-temeh saja. Maka engkau disambut dengan kalimat luar biasa, yang besar ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kelak, kalaupun engkau menemui tantangan hidup, engkau menemui permasalahan, engkau mendapatkan problematika hidup, ingat, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Sebesar-besar apa masalahmu, Allah jauh lebih besar. Nilai pendidikan ini yang ditanamkan dalam setiap anak Adam. Maka terlepas Bapak dan Ibu, ini hadis riwayat katanya dhaif, itu bingung saya. Lepas bahwa hadis ini dhaif atau tidak, bahwa kalimat yang pertama yang diperdengarkan kepada anak-anak itu yang akan terus masuk dalam alam bawah sadarnya. Maka ini nilai pendidikan. Kemudian selanjutnya anak-anak, ketika kita ingin berikan pendidikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa makan dari makanan yang halal, apa? Safadinuhu, niscaya agamanya akan dimurnikan Allah. Waraqqa qalbuhu, hatinya dilembutkan Allah. Kemudian walaisa bainahu wa baina du'aihi hijab, dan tidak ada antara doanya dan dengan Allah itu hijab. Artinya adalah doanya diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memberikan pendidikan kepada anak, diberikan makanan yang baik. Sang suami mencari makanan yang baik, sang istri memasak, memakan dari hasil-hasil yang baik, maka menjadi asik dikonsumsi dengan anak. Timbullah anak seperti Fal, Masya Allah, dengarkan sholawat, bukannya nangis, bukannya teriak, anteng anaknya, Masya Allah. Ini merupakan satu pertanda kebaikan yang kita bertafaul kepada anak kita. Dia senang mendengarkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya.
Dia mendengarkan nama Nabi Muhammad dijunjung tinggi setinggi langit, karena memang Nabi Muhammad martabatnya sangat tinggi. Dia sangat senang dibacakan doa, diucapkan kebaikan-kebaikan. Maka kita bertafaul berharap bahwa ananda akan menjadi qurrata a'yun. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu, selesaikah nilai pendidikan anak Islam? Belum. Ternyata pada hari yang ketujuh atau hari yang keberapapun kita mengadakan walimatut tasmiyah, yang kita namakan tahnikkah, kita namakan barzanjiankah, kita namakan marhabankah. Intinya adalah bahwa ini anak harus diresmikan namanya. Maka kemudian Rasulullah menyatakan bagaimana cara kewajiban orang tua, wa an yuhsina ismahu. Orang tua berkewajiban untuk membaguskan nama anak. Karena kenapa? Dikatakan sama ayahnya si Fal tadi bahwa al-ismu huwa doa, nama itu adalah doa. Maka benar bahasa kita kalau nak manggil wong, Muhammad jangan panggil mat bae, Abdullah jangan panggil dul bae. Apalagi dia kecilnya galak kena sawan dipanggil dul sawan. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memanggil fulan bin fulan, namanya Fal, anak yang sehat, anak yang baik. Kita panggil Ahmad, sebaik-baik nama adalah Ahmad, karena dia mahmudun fil ardi wa mahmudun fis sama. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pribadi yang terpuji di langit maupun di alam semesta ini. Maka kita tafaul, kita bertabarruk, minta bahwa berharap anak kita yang kita merhabakan hari ini menjadi anak sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disempurnakan lagi, disebut ada namanya Talhah. Siapa ini Talhah? Talhah ini kita akan terkenang dari satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sarrahu an yanzura ila syahidin yamshi ala wajhil ardi falyanzur ila Talhah. Barang siapa yang dia ingin melihat seorang yang syahid tapi dia berjalan masih hidup di atas muka bumi, lihatlah dia kepada Talhah. Siapa Talhah? Talhah bin Ubaidillah, salah satu sahabat dari 10 sahabat yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaminkan surga atasnya. 6 sahabat yang dijadikan Sayyidina Umar bin Khattab sebagai ahli musyawarah, siapa yang menjaga kredibilitas Islam di saat itu. Maka ikhwan dimuliakan Allah, memberikan nama anak dengan orang-orang saleh merupakan bentuk tafaul, ngalap barokah, bagian dari doa berharap bahwa mereka seperti orang-orang terdahulu. Amin Allahumma amin. Jadi Bapak dan Ibu, cuman tidak habis di namo bae. Kemudian setelah itu sang anak kemudian dimarhabakan bahasa kita. Anak digiring dengan solawat, dengan kelantunan kalimah yang indah. Di belakangnya, tadi ada di belakang, ada di depan, ada yang ngunjuk duit 10.000. Nah, ini kalau kami di dusun, itu acara yang paling dinantikan. Berebut, ya. Cuma karena di sini karena duitnya lau orang sugih galau jadi tertata rapi, ya. Masya Allah. Menandakan apa? Berharap bahwa anak ini sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang mampu memberikan nilai kebaikan pada yang lain. Bahasa kita menpacak mentalnya mental pengenjuk bukan peminta. Zaman sekarang banyak mental sudah berubah. Mobilnya linyer, rumahnya banyak, tapi masih neman ngaju ke proposal ke pemerintah. Tahan begiu, tahan markup, tahan kemudian menjadikan angka-angka yang angka siluman misalnya. Ini namanya mental orang fakir. Maka mengapa di dalam Islam anak-anak kalau di kita marhabakan itu kita berbagi uang, ini anak berharap orang tuanya dia dari kecil sampai ke besar bisa memberikan manfaat kepada alam sekitarnya. Ngapa harus ada minyak wangi? Diharapkan perkataannya wangi, jasadnya wangi, tingkah lakunya wangi, tidak ada kebusukan dalam sifatnya. Ini namanya tafaul. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Selesai belum? Setelah anak itu kemudian dicukur. Ngapa dicukur Bapak dan Ibu? Ini bagian perlambangan otak manusia yang arti dalam bimakna otak, bimakna kemampuan berpikir. Kalau tak dicukur otak ini biasanya nakal. Biasanya liar. Biasanya berpikir
suka liberal, sampai-sampai mengatakan Tuhan tidak ada. Banyak yang seperti itu. Atau mereka berpikir Tuhan itu ada tapi saya tak mau beragama, juga sudah mulai banyak. Ini namanya otak yang liar, otak yang tak dicukur. Maka sang anak kenapa dicukur rambutnya? Berharap bahwa anakku, sekalipun kamu punya pikiran, ingat pikiran itu terbatas dan dibungkus dalam wadah keimanan kepada Allah. Apa yang dibawa oleh para ulama, apa yang dibawa oleh para guru yang merupakan warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang mengendalikan pikiranmu. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, ternyata orang-orang tua kita ketika mengadakan acara seperti ini nilainya sakral luar biasa. Tidak sekadar hanya untuk dipoto baik sebenarnya. Makanya zaman dahulu, berarti dari kakeknya Pak Dr. Taufik, kemudian buyanya, kemudian ini, itu mengiringi memotongnya tuh dengan doa supaya pikiran anak ini tidak liar, supaya pikiran anak ketika besar itu tidak semena-mena, supaya dia berpikir tidak sebebas-bebasnya. Sebebas-bebasnya berpikir tetap bahwa harus diarahkan kepada yang dituntunkan Allah dan Rasulnya. Kemudian selanjutnya ikhwan, kelak kita ini sebelum pulang diajak makan biasanya, tidak tahu di rumah ini ya, ada Pak Dokter ya, berharap bahwa ketika kita makan Bapak dan Ibu tolong niatkan banyak-banyak dah apa. Kan ini acara yang sukacita, bukan nak nului tuan rumah, bukan. Karena makanan yang barokah adalah makanan yang memang dari tuan rumah, memang dia ikhlas bersedekah. Makanya di Palembang acara ini namanya sedekah. Dan tapi sayang sekarang orang sedekah dijadikan ajang untuk cari cuan balik, cari amplop. Bakso kami di dusun itu apa? Apa mang bakso dusun? Kalau jual apa? Lelang. Lelang. Jadi ngadokan ide itu supaya balik modal lagi lah. Bakso kita ngapo kiai-kiai guru kita habaib dulu mengadakan acara seperti ini disebut sebagai persedekahan. Sedekah itu kalau sudah kita keluarkan selesai. Kalau ada yang ngenjo, alhamdulillah. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, mengapa berharap nanti Ananda Falmahat ini ketika besar menjadi anak yang sering memberikan bantuan. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Bahwa anak seseorang, pribadi, kelompok yang suka memberi jauh lebih bermakna, lebih baik di sisi Allah dibandingkan orang yang terus meminta-minta. Maka mental pemberi sedekah tetap lebih mulia dibandingkan orang yang minta sedekah. Maka diadakan ngajak makan-makan bersama, tapi tolong yang makan hijaukan yang di belakang. Kira-kira men belakang masih banyak yang belum makan, ya berejo si kok bae pukang tuh. Jangan pas makan ada pukang, pas dibuka nasi, di bawah nasi ada pukang lagi, Masya Allah. Allahu Akbar itu namanya. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus acara ini kita tutup dengan berdoa. Mengapa? Maksimallah ikhtiar kita, banyaklah usaha kita, habis uang kita ratusan bahkan miliaran rupiah, tapi kalau tak membarengi Allah dalam setiap langkah kita, itu akan jadi percuma. Maka kita mengajarkan pada diri kita sendiri, kepada keluarga besar kita, yuk kita sama-sama berdoa. Karena kenapa? Ini acara sangat penting, sakral, dan yang hadir bukan main-main. Datang khadimul ummah, ini datang ahli jamaah dari Masjid Baitur Rahman, Masya Allah. Cuman komandannya tak kelihatan, Pak Haji Najib, Pak Dr. Najib, ada tapi ada ya. Kemudian datang para dokter rekanan Pak Dr. Haji Taufik, datang Bapak dan Ibu yang ahli-ahli kebaikan. Tolong acara seperti ini ketika doa memang betul-betul dimanfaatkan Bapak dan Ibu. Karena kenapa? Jarang momen ini terjadi. Berkumpul umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengangkatkan tangan mereka, yang mengimami doa membacakan doa, yang belakang mengaminkan, maka insya Allah doanya diijabah. Karena kenapa? Hadir 40 lebih dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu majelis, maka insya Allah doa mereka dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu ketika doa jangan sambil bergesah, jangan sambil jengok HP, jangan sambil update status, jangan sambil garuk-garuk. Kita sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak minta ke Jokowi, baik itu tak berani bergerak, Pak. Ini minta kepada Tuhannya Jokowi, jangan sampai lebih daripada itu. Kalau baca khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya adab, ini namanya etika.
Kalau kepada manusia saja kita beretika, bagaimana berharap kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan ini pun merupakan bagian dari nilai pendidikan yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita insya Allah. Terakhir, harapan kita. Ini anak sebagaimana dikatakan ayahnya seperti Talhah, seperti pohon. Kalau kita ini pohon seperti pohon beringin. Itu di sila ketiga itu, pohon beringin. Kenapa pohon beringin? Pohon beringin itu dia kokoh menghujam ke bawah, sementara ke atas mengangkasa, tapi dia memayung yang di bawah. Jadi perekat keluarga besar, jadi pendingin suasana. Sebelah kanan dia baik, sebelah kiri dia dirindukan. Dan itulah menjadi manusia yang luar biasa. Kita berharap jadi manusia. Ketika kita hadir, orang senang, orang tersenyum. Pas kita ada katik lagi, orang nangis. Jangan dibalik. Pas kita mati, orang ucapkan bukan innalillah, orang mengucapkan apa? Alhamdulillah ya Allah, ngapa dak dari dulu mati Iqbal itu misalnya. Ini bahaya. Bagaimana cara supaya seperti itu? Dengan nilai pendidikan yang kita ajarkan kepada mereka. Bahwa mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang bermanfaat, anak yang bermartabat, yang saleh, yang cerdas dengan segala dimensinya. Intelijensinya, attitude-nya, kecerdasan sosialnya, kecerdasan apapun yang Allah berikan kepada manusia, mudah-mudahan Allah lengkapkan kepada anak kita ini insya Allah. Dan juga nikmat yang sama Allah berikan kepada anak cucu kita semuanya insya Allah. Sehingga jadilah bangsa kita bangsa yang besar, bangsa yang baik bermartabat, bangsa yang menjadi bangsa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.